salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Wulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, dalam program pendidikan guru penggerak ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yakni Bapak Syarifuddin dan Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Sebelumnya, mari kita merumuskan kembali apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pada hakikatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang orientasi utamanya adalah murid dan murid, atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lantas, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan pembelajaran yang telah memenuhi kebutuhan belajar murid? Kita telah mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana diketahui bahwa sesungguhnya anak itu lahir bukanlah kertas kosong, melainkan sudah ada guratan-guratan atau goresan-goresan buram yang perlu kita tebalkan. Anak atau murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat samannya, sehingga kita sebagai guru hanya berlaku sebagai penuntun. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan daripada murid-murid. Kebutuhan murid pada hakikatnya terdapat 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat, serta profil belajar murid. Ada murid yang lebih senang belajar secara visual, artinya lebih banyak aktivitas melihat dan menonton. Namun ada pula tipe atau gaya belajar murid yang lebih nyaman dengan mendengarkan atau auditori. Selanjutnya, ada juga murid yang kinestetik, artinya sering bergerak dan lebih mudah memahami pembelajarannya dengan melakukan gerakan-gerakan dan praktik. Namun yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya kemampuan-kemampuan ini dimiliki oleh setiap anak. Hanya saja di antaranya ada gaya-gaya atau aspek tertentu yang lebih menonjol, sehingga tugas kita adalah bagaimana menyamankan atau membuat mereka lebih leluasa dalam pembelajaran sesuai dengan ketenangan dan kenyamanannya tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa kebutuhan belajar murid pada hakikatnya terbagi atas 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi juga terdapat strategi, yakni strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Dalam hal ini terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid.
Sedangkan dalam diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dalam video tugas kali ini, kita akan melihat juga apa sih yang menjadi keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, yakni modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, serta apa kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memenuhi kebutuhan murid, seorang guru penggerak yang dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar sangat sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi yang terakhir yakni keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 bisa terlihat dalam pernyataan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video tugas saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.